Ini bagaimana memudahkan urusan, Pak? Kalau kita sudah punya big data, orang datang ngurus KTP, masa dimintain kakak lagi fotokopi kakak? Lah gua punya KTP itu apa? Masih dimintain fotokopi KTP? Kan aneh. 200. Nggak perlu Surat- antri, nggak perlu surat keterangan, nggak perlu aplikasi, nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu daftar. Sistemnya kita balik ke Indonesia. iKTP kita itu punya chip NFC, punya data biometrik. Teknologinya sama kayak MyCard di Malaysia. Tapi kita pakai buat apa? Fotokopi buat buka rekening, fotokopi buat daftar SIM, fotokopi buat daftar BPJS. Padahal chipnya bisa dipakai langsung loh itu loh. 12, Dalam sebuah rapat kerja yang berlangsung panas, anggota DPR RI melontarkan kritik tajam kepada Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, serta jajaran Direktorat Jenderal Dukcapil terkait pengelolaan data kependudukan di Indonesia. Sorotan utama tertuju pada penggunaan KTP yang dinilai masih jauh dari kata canggih. Meski telah menghabiskan anggaran triliunan rupiah, anggota Dewan mempertanyakan urgensi penyediaan chip dan data biometrik pada kartu identitas tersebut, jika dalam praktiknya masyarakat masih terus-menerus diminta memberikan fotokopi KTP dan kartu keluarga untuk mengurus berbagai keperluan administrasi. Hal ini dianggap sebagai sebuah keanehan besar di tengah usia kemerdekaan Indonesia yang hampir mencapai 8 dekade. Dalam interupsi yang disampaikan, diperlihatkan perbandingan dengan sistem kartu identitas di negara tetangga, Malaysia. Di sana, kartu serupa yang disebut MyCard sudah terintegrasi secara cerdas untuk penyaluran subsidi BBM, pengecekan kuota, hingga verifikasi identitas di pom bensin hanya dengan sekali tempel. Sementara di Indonesia, chip pada KTP yang sudah ada sejak tahun 2011 dinilai belum dimanfaatkan secara bermakna untuk memudahkan layanan publik seperti pembuatan SIM, BPJS, atau pembukaan rekening bank. Lebih lanjut, DPR menyoroti adanya pemborosan anggaran yang luar biasa akibat ego sektoral antar lembaga. Setiap instansi, mulai dari Pertamina, KPU, BPJS, hingga Kementerian Sosial, cenderung membuat sistem pendataan sendiri-sendiri dengan anggaran masing-masing. DPR mendesak adanya sinkronisasi data nasional yang terpusat di bawah kendali Kemendagri agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berujung pada inefisiensi anggaran negara. Masalah keamanan data juga menjadi poin krusial yang dibahas. Kebocoran data pribadi yang mengakibatkan maraknya penipuan melalui pesan singkat dan telepon dianggap sebagai bukti rapuhnya sistem perlindungan data saat ini. DPR meminta pemerintah untuk segera menunjukkan kemauan political will yang kuat guna menyelesaikan permasalahan ini melalui integrasi satu data nasional, sehingga hak asasi masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang mudah, murah, dan aman dapat segera terpenuhi tanpa harus terbebani oleh urusan birokrasi fotokopi yang melelahkan. Kenapa urusan sekecil ini ribetnya minta ampun setelah hampir 80 tahun kita merdeka? Ini bagaimana memudahkan urusan, Pak? Kalau kita sudah punya big data, orang datang ngurus KTP, masa dimintain kakak lagi fotokopi kakak? Lah gua punya KTP itu apa? Masih dimintain fotokopi KTP? Kan aneh. Surat lahir, surat baptis masih diminta. Wah, pusing kita negara kita kayak begini. Tolong disiapkan videonya teman-teman yang di teknisi. Selamat pagi Pak Wakil Menteri dan Pak Dirjen serta seluruh jajaran. Saya mau tanya dulu nih, Pak Wamen udah ganti HP ya? Gimana? Udah ganti nomor HP? Enggak. Soalnya saya WA nggak masuk terus, hilang namanya dari kontak saya. Mungkin nggak sengaja ke blok gitu. Ini kan banyak yang kita harus diskusikan. Ini Pak Teguh ini udah kawan lama ini, beliau pernah jadi PJ Gubernur ini, orang lama di Dukcapil. Tapi kita tadi banyak disampaikan teman-teman, saya mau tunjukkan sedikit aja. Mungkin kita bisa belajar dari sini, karena kita terlalu banyak teori-teori dan usulan-usulan proyek. Coba tolong ditayangkan.
triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin. Sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. RON 95 harganya cuma 1,99 ringgit per liter, sekitar 7.200. Nggak perlu antri, nggak perlu surat keterangan, nggak perlu aplikasi, nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu daftar. Sistemnya simple, MyCard masuk ke reader, connect ke database pemerintah, verifikasi dalam hitungan detik. Tiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kita lewat kuotanya, kita bayar harga biasa. Gak ada yang bisa menyalahgunakan. Bahkan kalau ketahuan curang, kuota kalian di MyCard itu langsung diblokir. Gak bisa ngisi BBM subsidi lagi. Buat kendaraan logistik di Malaysia, mereka punya fleet card, kuota diesel digital per perusahaan. Hasilnya pemerintah Malaysia hemat 600 juta ringgit per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung kedeteksi. Sekarang kita balik ke Indonesia. iKTP kita itu punya chip NFC, punya data biometrik. Teknologinya sama kayak MyCard di Malaysia, tapi kita pakai buat apa? Fotokopi buat buka rekening, fotokopi buat daftar SIM, fotokopi buat daftar BPJS. Padahal chipnya bisa dipakai langsung loh itu loh. 12,4 juta rakyat Malaysia udah pakai sistem ini dalam hitungan bulan. Indonesia, kita udah punya eKTP dari 2011, 15 tahun, dan chipnya belum dipakai buat apa-apa yang meaningful. Masalahnya ini bukan teknologi. Teknologinya tuh udah ada di situ di KTP kita semua. Masalahnya ini political will aja, dan itu yang harus kita tuntut sebagai masyarakat. Mungkin kita harus merenung sedikit lah. Kapan sih kita belajar? Kita kalau urusan ngambur-ngamburkan uang tuh juara satu, Pak. Untuk data saja, padahal kalau kita pakai single data ya, ID card ini, KTP ini bisa dipakai untuk semua. Ini Pertamina keluar uang bikin data sendiri untuk subsidi, ya, nggak menyelesaikan persoalan itu, banyak persoalan di sana. KPU keluarkan uang untuk data pemilih, triliun-triliun nih semua urusannya ini, ya. Lalu BPJS bikin lagi, Kemensos bikin lagi, semuanya bikin hanya untuk urusan data. Luar biasa ini, pemborosan yang luar biasa kalau menurut saya. Entah kapan kita mau selesaikan. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Karena nggak pernah kelar. This is nothing personal, Pak ya. Tapi ini persoalan kita. Dan saya kira benar tadi yang disebutkan, ini soal political will. Apakah revisi undang-undang Adminduk ini memang akan membantu kita menyelesaikan, mengintegrasikan data itu keseluruhannya? Atau undang-undang yang sedang dibahas di Balik tentang undang-undang satu data? Karena kelebihan kita di negara ini dalam urusan pemerintahan adalah semua hanya mikir urusannya, bukan tanggung jawabnya, urusannya. Hanya bagaimana kewenangan itu tetap ada, tapi nggak pernah menyelesaikan masalah. Semua berebut kewenangan, berebut urusan, ujung-ujungnya kickback. Ini yang sering jadi problem, redundancy terus terjadi. Untuk soal data ini, triliunan kita buang tuh tiap tahun. Padahal BRI punya data nasabah misalnya. Dan lain-lain lah. Juga tadi rumitnya kita punya KTP, udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis, mampus kita. Lalu buat apa kita udah ada ujungnya? Ketika kita hilang KTP diminta itu semua lagi. Yang menyedihkan kalau saya, Pak, KTP ini hak asasi, Pak. Hak asasi nih. Di dapil saya di Kalimantan Utara, Pak, ketika terjadi eksodus dan hari ini masih sering terjadi, orang-orang dari luar Kalimantan Utara bekerja di Malaysia secara ilegal, diusir dari sana ketika sudah jatuh gajian atau apa, pulang. Itu nggak punya uang buat pulang ke kampungnya di NTT sana, Pak, di NTB sana, di Toraja sana. Ketika dia mau ngurus KTP, karena pasti paspor dan KTP-nya disita oleh pemberi kerja di Malaysia, dia ditanya, mana kakakmu, mana fotokopi KTP, mana ini itu. Dia harus pulang ke NTT hanya untuk mengambil fotokopian. Gimana ceritanya?
Gimana ceritanya untuk makan aja nggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan di daerah sana, digaji di bawah UMR Pak. Nggak punya BPJS, nggak punya apa-apa. Makanya saya bilang itu hak asasi KTP itu. Ini dulu Pak Teguh ini berkali-kali bantu saya itu dengan belangko KTP. Saya harus sendiri beli komputer untuk cetak, kasih ke kantor kecamatan, kantor desa. Ini kan urusannya negara. This is very basic government services. Kenapa jadi begini beribet gitu loh menurut saya. Setiap kali mau pemilu ada yang gak terdaftar, ada yang gak dapat undangan. Triliunan dibuang buat pendataan pemilih. Nah ini kan problem kita Pak. Sepanjang belum ada sinkronisasi data, Presiden harus bilang, hey semua kalian berhenti nih bikin data. Kasih Adminduk. Yang lain gak usah. Adminduk silakan koordinasikan pendataan. Misalnya kalau ditunjuk Kemendagri misalnya sebagai gatekeeper urusan big data ini. Tapi harus ada dan kita harus segera selesaikan. Jadi sinkronisasi data ini sangat penting sekali Pak. Tadi sudah disampaikan oleh semua. Yang kedua, keamanan data Pak. Saya tiap hari di WA nih, saya bukakan akun untuk judol. Saya nggak pernah urusan pegang-pegang begituan. Kenapa data saya bisa jebol? Sehari paling tidak 50 WA dan telepon. Nawarin emas, nawarin saham, nawarin ini itu. Gimana keamanan data kita ini? Siapa yang harusnya bertanggung jawab? Masa kita terus diganggu hal yang seperti ini? Ini problem Pak. Apakah yang salah di Adminduk? Apakah yang salah banknya? Apakah yang salah yang lain? Kita nggak pernah tahu. Siapa yang tanggung jawab beresin ini? Lalu kemudian itu tadi kemudahan urusan. Tolonglah Pak. Misalnya Aceh kemarin. Kalau kita nggak tolong, semua barangnya hanyut. Mulai dari surat lahir, ya kartu keluarga, segala macam. Kalau nggak dibantu, bayangkan tuh kalau nggak bukan bencana Pak. Orang yang kehilangan rumahnya terbakar misalnya. Berbulan-bulan belum tentu kelar tuh urusan. Ini karena bencana aja mungkin kita cepat mencari. Harusnya pun dimanapun kita, KTP kita hilang, datang kantor kelurahan. Ya, sebutkan nikmu, selesai Pak, langsung cetak. Kenapa urusan sekecil ini ribetnya minta ampun setelah hampir 80 tahun kita merdeka? Ini bagaimana memudahkan urusan Pak? Kalau kita sudah punya big data, orang datang ngurus KTP, masa dimintain kakak lagi fotokopi kakak? Lah gua punya KTP itu apa? Masih dimintain fotokopi KTP? Kan aneh. Surat lahir, surat baptis masih diminta. Wah, pusing kita negara kita kayak begini. Nah tadi yang terakhir efisiensi dan efektivitas. Ayolah gimana kita buat urusan yang paling sederhana nih dari kerja pemerintah. Memastikan rakyatnya punya identitas. Gimana itu efisien, gimana itu efektif Pak. Itu yang kita mau. Kalau ini sudah efisien efektif, nggak ada tuh scam bank. Ya orang nelpon kirim sana, kirim itu. Karena apa? Orang mau bikin nomor telepon sudah wajib ada KTP. Nggak bisa dibohong. Nggak ada pemerasan, nggak ada ancaman bisa terjadi begitu saja. Nggak bisa rekening bank double-double ke sana kemari. Nggak bisa nipu bikin kartu kredit. Karena semua sudah tersentralisasi gitu Pak. Nah jadi saya tahu ini tugas negara Pak. Bukan hanya tanggung jawab pribadi dari bapak-bapak berdua ini. Tapi tolong inisiasinya dari sana. Tolong disinkronkan ini dengan RUU satu data yang sedang dibahas ya. Digagas di balik itu Pak. Gimana membuat kita urusannya ini maju Pak satu langkah Pak. Jangan nanti ini akhir tahun KPU dibentuk. Tahun berikutnya yang mereka lakukan mengusulkan anggaran 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Wah nggak tahu saya kalau begitu terus nggak habis-habis Pak. Jadi tolonglah mungkin ini ranahnya ratas Pak kalau menurut saya. Pak Kemendagri sampaikan pada Presiden supaya sinkron ini semua Pak. Supaya kita nggak terus-menerus jatuh ke lubang yang sama, menyengsarakan, menyusahkan semua orang dan anggaran kita betul-betul efektif. Saya kira itu pimpinan, terima kasih.